Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini, Kamis 27 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Tema renungan ini adalah melihat karena iman akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, betapa bahagianya kita yang dilahirkan sempurna, lengkap dengan panca indera yang berfungsi normal. Mata adalah salah satu indera kita. Dan siapapun kita tidak menginginkan terlahir buta. Akan tetapi bagi mereka yang terlahir buta, mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk bisa melihat dan mengekspresikan hidupnya. Kita sendiri bisa menyaksikan bagaimana orang buta berada. Mereka bukan saja tidak bisa melihat dunia dengan segala keindahannya, tetapi mereka juga mengalami kesulitan dalam menjalani hidup ini. Dalam Injil Markus dikisahkan Yesus menyembuhkan seorang bernama Bartimeus, pengemis yang buta. Pekerjaannya setiap hari hanya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena matanya buta, Bartimeus tidak bisa berbuat banyak hal untuk hidupnya selain menjadi pengemis. Ketika dia mendengar Yesus lewat, 2 kali dia berseru dengan keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Menanggapi seruan itu, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Pertanyaan Yesus ini penting untuk melihat kerinduan terdalam Bartimeus ketika ia berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Bartimeus sembuh. Dia dapat melihat. Dia sembuh bukan karena dia ingin sembuh, tetapi dia membutuhkan kesembuhan dari Tuhan itu untuk kehidupannya. Dia selamat karena kekuatan imannya akan Yesus yang mengasihinya. Bartimeus sembuh dari butanya dan melihat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada hal mendasar dari peristiwa penyembuhan ini, yaitu dengan menyembuhkan orang buta, Yesus melanjutkan karya penciptaan Bapanya, dan hal itu dapat terjadi karena Bartimeus percaya kepada Yesus. Maka diungkapkan keagungannya atas segala karya Allah. Dan bagi misi Yesus sendiri, tidak ada satupun yang binasa, melainkan semua orang harus diselamatkan. Nyata dan jelas bagi kita, keberpihakan Yesus
bagi mereka yang sakit dan menderita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat penyembuhan ini mengantar kita pada 3 hal yang dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Pertama, sadarkah kita yang sempurna ini? Dalam arti tidak buta, tapi sering dibutakan oleh keangkuhan kita dan lupa mengagumi dan berterima kasih atas karya ciptaan Allah, apalagi menggunakannya untuk melayani sesama. 2. Belajar dari iman Bartimeus. Sanggupkah kita untuk terus berusaha menghalau tantangan dan cobaan hidup untuk senantiasa menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan sebagai penyelenggara satu-satunya kehidupan kita? Dan ketiga, siap sediakah kita untuk peduli kepada mereka yang mengalami keterbatasan, yang senantiasa berseru minta tolong kepada kita, dan kita mau berhenti sejenak dari urusan dan pekerjaan kita untuk kemudian menjawab mereka? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang bukan hanya peduli dengan kita, tetapi Tuhan yang senantiasa mengasihi kita apapun keadaan kita. Teruslah membuka mata hati kita dalam terang iman untuk melihat Tuhan dan segala kebaikannya, terutama yang nampak dalam diri sesama kita yang mengalami rupa-rupa keterbatasan itu. Jika cara ini adalah sebagai usaha kita untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan, maka ingatlah pula bahwa menjadi tugas kita juga untuk membawa orang lain pada keselamatan yang sama.